Teman-teman, perkenalkan nama saya Kesia Poide. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur pasar modal Indonesia serta peran Bursa Efek Indonesia. Untuk teman-teman jangan lupa like dan komen ya. Yuk simak videonya berikut ini. Sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pertama-tama kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkat-Nya sehingga kita masih boleh dipertemukan lagi di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada pengurus dan anggota rukun Nanginan yang boleh memberikan kami untuk melakukan presentasi. Materi yang akan kami presentasikan pada saat ini yaitu struktur dan produk pasar modal di Indonesia. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan investasi jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk pasar modal adalah produk keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan ketiga turunan dari produk tersebut. Secara umum, pasar modal dibagi menjadi dua jenis pasar, yaitu yang pertama pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau pasar perdana adalah tempat di mana pertama kali suatu saham diperkenalkan kepada masyarakat. Hal ini biasa disebut dengan go public atau initial public offering. Penjual saham adalah perusahaan terbuka dan pihak pembeli saham adalah kita sebagai masyarakat dan investor. Kemudian saham tersebut akan dicatat di pasar sekunder untuk nantinya akan diperjualbelikan lagi antar investor. Selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan kelanjutan dari pasar primer, di mana pasar sekunder ini dia mempertemukan antara investor jual dan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Keberadaan pasar modal ini tentunya memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai masyarakat, yaitu sebagai sumber pembiayaan. Contohnya jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan usahanya, maka pengusaha perusahaan tersebut dia akan meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi dan menjual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan, dan yang keempat, keterbukaan jurnalisme, serta yang kelima yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Setelah kita sudah mempelajari apa itu pasar modal, manfaat pasar modal, serta jenis-jenis produk pasar modal, saatnya kita mengetahui struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal. Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tugas utama OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan dari jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pembiayaan, lembaga dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk dalam industri keuangan dan bank atau IKNB. Di bawah OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut BEI. BEI ini merupakan satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan, serta bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan pasar modal secara umum,
dan bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemilik saham adalah perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk menjadi perantara perdagangan efek di Indonesia. Fungsi BEI yaitu yang pertama, sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa. Dan yang ketiga, transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan instrumen dan jasa yang baru yang ada di pasar modal. Sebagai BEI menjadi salah satu penyelenggara perdagangan efek di Indonesia, terdapat pula Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, yaitu Clearing Penjaminan Efek di Indonesia. LKP didirikan untuk tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh anggota bursa. Selain itu terdapat juga LPP, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu PT Custodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP bisa dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi, serta pihak lain yang telah disetujui oleh OJK. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah presentasi, dan ternyata bukan cuma case ya, Kak, dengan Leticia.